Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sabahul. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Baik, qabla kulli syai' nahnu naqra surat al-Fatihah linuzul barakah fi hadzal majlis. Istami'u wa thumma qallidu. Dengarkan kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacanya agak dipercepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ila akhiril ayat. Ila akhir surah. Dalam kesempatan ini fi hadhil fursah syarifah kita sama-sama belajar tentang susunan kalimat dan maknanya, terutama dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita ambil contohnya supaya kita baca Al-Quran sebagaimana yang diminta oleh Pak Kanwil, ya, fahmul makru katanya begitu, ya, paham apa-apa yang kita baca. Maka dalam kesempatan ini ada satu tarkib, ya, yang semuanya nanti harus bisa. Yang paling sederhana disebut tarkibnya tarkib idofi, atau yang dalam bahasa Indonesianya bisa kita sebut kata majmuk. Itu biasanya kata yang pertama itu adalah nakiroh, ya. Kata yang kedua harus ma'rifah. Contohnya seperti ruang guru, ghurfatul mudarrisi. Jadi kata yang pertama harus nakiro, kata yang kedua harus ma'rifah. Contoh yang kedua misalnya buku murid. Kita buat dia menjadi susunan idofiyah, menjadi kitabut tilmidi. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhofun ilaih. Itu di dalam surat Al-Fatihah yang barusan kita baca juga ada. Coba kita teliti seperti kata bismillahi, ya, itu juga ada tarkib idofi, ya kan? Bismillahi itu langsung diidofahkan ke lafzul jalalah, maka barisnya kasroh. Nanti kita akan cari di surat yang lainnya. Itu yang pertama, yang paling mudah untuk bisa dipahami tarkib idofi. Tapi ketika dia posisinya bukan sebagai mubtada di awal kalimat, maka harokatnya pun berubah. Misalnya saya melihat buku murid, berarti ra'aitu kitabat tilmidi, maka kalimat tarkib idofiyahnya menjadi maf'ul bih dalam posisi kalimat sempurna. Itu tarkib yang pertama. Tarkib yang kedua adalah tarkib yang disebut tarkib bayani, yaitu tarkib atau susunan kata yang menjelaskan kata sebelumnya, ya. Jadi contoh sederhananya misalnya nisaun mukminatun, ya. Karena ini tarkib bayani, maka kata yang kedua menjelaskan kata yang pertama, yang diterjemahkan adalah artinya perempuan-perempuan mukmin. Jadi mukmin di sini menjelaskan kata sebelumnya, ya. Atau contoh yang lain, misalnya nisaun muslimatun, ya. Jadi perempuan-perempuan yang beragama Islam atau muslimat, yang menjelaskan kata sebelumnya. Jadi bisa dipahami untuk tarkib bayani adalah dengan menggunakan kata sifat. Contohnya kitabun jadidun, ya. Ketika dia tidak pakai alif lam, maka kata sifat atau
naat setelahnya juga tidak menggunakan kata alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, dia mengikuti pakai alif lam. Al-kitabul jadidu. Kalau dihilangkan alif lamnya, maka kata sifatnya pun harus tidak menggunakan alif lam. Kitabun jadidun. Ini disebut tarkib bayani. Yang ketiga adalah tarkib atfi. Ini tarkib atfi juga saya baru dengar, karena memang baru kita baca, tapi kita sama-sama kita belajar. Di sini yang dimaksud tarkib atfi adalah di mana kata yang pertama dihubungkan atau diatofkan, dijelaskan dengan kata sebelumnya. Ya, di sini dicontohkan innallaha wa malaikatahu. Jadi di sini ada huruf atof. Jadi kata setelah huruf atof itu disebut tarkib atfi. Ya, sehingga harokatnya sama dengan kata sebelumnya. Nanti bisa dibaca. Ya, nanti bisa kita saling share untuk berbagi pelajaran tentang jam ke-6 ini. Dan yang terakhir, yang paling mudah mungkin untuk bisa kita pahamkan, terutama kepada murid-murid kita nanti kalau kita pulang ke sekolah masing-masing, yaitu mubtada khabar. Tarkib mubtada khabar. Mubtada khabar itu kata yang pertama harus ma'rifah. Ya, kata yang kedua harus nakirah. Contohnya buku itu bagus, Alkitabu jamilun. Ya, Alkitabu jamilun, tapi khabarnya harus ngikutin mubtada. Ketika mubtadanya muannas, khabarnya harus muannas. Kalau khabarnya dari kata sifat, contohnya ad-darajatu ghaliyatun. Sepeda itu mahal. Al-muslimu mahirun, al-muslimatu mahiratun. Jadi mubtada khabar yang terdiri dari kata sifat, khabarnya harus mengikuti mubtada dari muannas dan mudzakarnya. Nah, demikian secara singkat tentang tarkib sederhana. Nanti kita cari di Al-Quran mana tarkib idhofi, mana tarkib bayani, mana mubtada khobar, untuk bisa kita temukan di surat Al-Balad. Sebelumnya kita ringkas ini pemahaman kita dalam sebuah lagu. Di sini bisa kita lihat Nazom Smart Metode bil Kolam jam ke-6 halaman 60. Ini nanti bisa kita ikutin dengan Ustazah Aulia. Tafadholi Ustazah untuk kita nyanyikan bersama-sama. Sekian, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham susunannya, arti idhofi bayan, isnad jenisnya, kitab Tirmizi idhofi contohnya, tarkib atfi huruf atau penghubungnya, susunan taukid badal dan naat man'ut, tarkib bayani i'rabnya selalu man'ut, tarkib isnadi kalimat yang sempurna disebut kalam atau jumlah bermakna. Isim depan susunan jumlah ismiyah, depan fi'il adalah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah serta jumlah fi'liyah, terdiri atas susunan mubasyirat. Benda pokok kalimat subjek predikat, fi'il fa'il mubtada khabar sepakat. Kunlah penjelasan atau keterangan atas objek maf'ul belakangan. Ciri selalu dibaca doma, sedangkan kunlah cirinya pakai fathah. Penghubungnya disebut dengan media, kata sambung tak berubah tetap dia. Sahibin wa tilmidin ayyafta hadal kitab as-safah at-tis'in as-safah as-sittin sittin. Tadi sudah kita jelaskan ya beberapa macam tarkib atau susunan kalimat dalam bahasa Arab, dan juga sudah kita nazamkan bersama-sama, dan saya harap semuanya paham ya, semuanya mengerti. Seperti saya contohkan di sini ada surat Al-Balad.
la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun wanya waw tidak anta jadi mubtada kan, nah, hillun khabar dan ini susunannya disebut betul disebut isnadi ya, tapi tarkibnya tarkib jumlah ismiyah dan dari ayat-ayat berikutnya kita cari, nanti saya minta supaya diberikan contoh salah satu tarkib yang kita pelajari barusan dari surat Al-Balad, Pak. Ya. Ini ada tarkib isnadi jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Yaqulu akhlaqtu malal lubada. Yaqulu akhlaqtu malal lubada. Itu tarkib isnadi fi'liyah. jumlah fi'liyah. Kenapa dibilang? Kenapa? Jelasin kenapa dibilang isnadi fi'liyah. Isnad jumlah fi'liyah bisa bayin lana. Yaqulu Ya. Ma ma'ana yaqulun mudhari'? Mudhari'. Domirnya itu udah ini ya, udah pas fa'il. Ya. Akhlaqtu. Ini jadi apa akhlaqtu? Akhlaqtu Jadi jumlah. Jadi fa'il. Fi'il. yaqulu akhlaqtu malal lubada. Yaqulu dia Dari yang lain mengatakan. itu Allah mengatakan. jumlah ismiyah. Arti Indonesia yang Cara artinya aja. Dia berkata kan ya. Ya, dia berkata, akhlaqtu menghabiskan ya, Kami menghancurkan malan harta, lubada lubada banyak. menghabiskan harta yang banyak. Itu contoh dari jumlah fi'liyah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Fajr ayat 6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam hanya adalah huruf istifham, lam adalah huruf menjazmkan, taro adalah fi'il mudhari', kaifa adalah isim istifham, fa'ala adalah fi'il, rabbuka adalah fa'il. Kaknya menjadi subjek yang berupa maf'ul bih yang disebut dengan fudlah. artinya Bi'ad adalah susunan pelengkap yang berupa jar dan majrur. Alam taro, apakah kamu melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu, bi'ad Kepada kaum Ad. iya kepada kaum Ad. Iya. Hadza ta'limuna al-yawm ya, ta'limuna al-yawm fi anwa'i tarakib fil lughati al-arabiyyah. Wa ana arju ala kulli wahid ayaqra hadzal kitab syai'an fa syai'an. Ya, wa nahnu fi waqtin akhar nabhath ma'an at-tarkib al-bayani, at-tarkib al-idafi, at-tarkib al-'athfi wa ma ashbaha dzalika. Wa nakfi liqa'una al-yawm wa nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.